Kejatuhan Edessa yang mengguncang dunia Kristen 45 tahun telah berlalu sejak tentara salib berhasil merebut Yerusalem. Di mata banyak orang Eropa, kemenangan itu dianggap sebagai bukti bahwa Tuhan berpihak kepada mereka. Di Timur Tengah, berdirilah 4 negara tentara salib. Kerajaan Yerusalem, Kepangeranan Antiochia, County Tripoli, dan County Edessa. Keempat negara itu menjadi benteng baru dunia Kristen di Tanah Suci. Namun di balik tembok-tembok batu yang kokoh, bahaya perlahan tumbuh. Para penguasa tentara salib mulai saling bersaing. Beberapa lebih sibuk memperluas wilayah daripada memperkuat pertahanan. Aliansi berubah-ubah. Perselisihan antar bangsawan seringkali lebih tajam daripada ancaman dari luar. Sementara itu, dunia Islam yang sebelumnya terpecah perlahan mulai menemukan seorang pemimpin yang mampu menyatukan kekuatan. Namanya adalah Imad ed-Din Zengi, penguasa Mosul dan Aleppo. Seorang panglima yang dikenal tegas, disiplin, dan memiliki ambisi besar. Ia melihat satu kelemahan yang sangat jelas. Negara-negara tentara salib berdiri terpisah. Mereka saling berjauhan. Sulit saling membantu ketika diserang. Dan yang paling lemah di antara semuanya adalah County Edessa. Edessa merupakan negara tentara salib pertama yang berdiri setelah Perang Salib Pertama. Namun letaknya sangat jauh dari Yerusalem. Wilayahnya luas tetapi jumlah pasukannya sedikit. Benteng-bentengnya tersebar. Jika diserang oleh pasukan besar, bantuan hampir mustahil datang tepat waktu. Zengi memahami semua itu. Ia tidak terburu-buru menyerang. Selama bertahun-tahun ia memperkuat tentaranya. Membangun persediaan. Mengamati setiap gerakan musuh. Kemudian pada tahun 1144, kesempatan itu akhirnya datang. Sebagian besar pasukan Edessa sedang berada jauh dari kota. Pertahanan melemah. Zengi segera bergerak. Puluhan ribu tentaranya mengepung Edessa. Mesin-mesin pengepung didirikan. Ketapel raksasa mulai menghujani tembok dengan batu-batu besar. Para pemanah menutup langit dengan ribuan anak panah. Siang dan malam, benteng terus dihantam. Penduduk bertahan sekuat tenaga. Mereka memperbaiki tembok yang runtuh. Mengangkut batu. Memadamkan api. Namun jumlah mereka terlalu sedikit. Setelah berminggu-minggu bertahan, sebagian tembok akhirnya runtuh. Pasukan Zengi menyerbu masuk. Pertempuran berlangsung di jalan-jalan kota. Tidak lama kemudian, Edessa jatuh. Untuk pertama kalinya sejak Perang Salib Pertama, sebuah negara tentara salib berhasil direbut kembali oleh kekuatan Muslim. Kabar itu menyebar dengan kecepatan luar biasa. Dari Aleppo menuju Konstantinopel. Dari Konstantinopel menuju Roma. Lalu ke seluruh Eropa. Gereja-gereja dipenuhi orang yang berdoa. Para bangsawan berkumpul. Raja-raja mulai berdiskusi. Banyak yang menganggap kejatuhan Edessa sebagai peringatan yang sangat serius. Jika Edessa bisa jatuh, siapa yang menjamin Antiochia atau bahkan Yerusalem tidak akan mengalami nasib yang sama? Paus Eugenius III segera mengeluarkan sebuah seruan. Ia meminta dunia Kristen kembali mengangkat senjata. Namun berbeda dengan Perang Salib Pertama, kali ini semangat masyarakat tidak langsung berkobar. Banyak orang masih mengingat penderitaan yang dialami para pejuang sebelumnya. Diperlukan seseorang yang mampu membangkitkan kembali semangat seluruh Eropa. Orang itu adalah Bernardus dari Clairvaux. Seorang biarawan yang sangat dihormati. Ketika Bernard mulai berkhotbah,
ribuan orang datang mendengarkan. Ia berbicara tentang kehormatan, tentang iman, tentang kewajiban melindungi tanah suci. Pidatonya begitu menggugah hingga banyak bangsawan langsung berlutut dan bersumpah akan ikut berperang. Kali ini, bukan hanya para ksatria biasa yang berangkat. Dua raja terbesar di Eropa memutuskan memimpin ekspedisi secara langsung. Raja Louis VII dari Prancis dan Raja Konrad III dari Jerman. Keputusan itu membuat banyak orang optimis. Belum pernah sebelumnya dua raja besar memimpin perang salib bersama. Mereka percaya ekspedisi kali ini akan jauh lebih kuat, jauh lebih terorganisasi, dan pasti berhasil. Puluhan ribu tentara mulai berkumpul. Pandai besi bekerja tanpa henti membuat pedang, tombak, dan zirah. Petani memasok gandum. Pedagang menyediakan kuda dan gerobak. Jalan-jalan dipenuhi iring-iringan pasukan yang bergerak menuju timur. Sekali lagi, Eropa bersiap mengirim salah satu ekspedisi militer terbesar dalam sejarahnya. Namun tidak seorang pun mengetahui bahwa perjalanan ini akan berubah menjadi salah satu kegagalan paling mengejutkan dalam sejarah perang salib. Bukan karena kurangnya keberanian, bukan karena kurangnya jumlah tentara, melainkan karena kesalahan strategi, perpecahan, dan keputusan-keputusan yang akan membawa ribuan orang menuju bencana. Perjalanan yang berubah menjadi mimpi buruk 5. Tahun 1147. Di berbagai penjuru Eropa, lonceng gereja kembali berdentang. Bendera dengan lambang salib berkibar di atas benteng-benteng. Jalan-jalan dipenuhi iring-iringan ksatria, pemanah, pendeta, dan para peziarah yang percaya bahwa mereka sedang menjalankan misi suci. Namun berbeda dengan Perang Salib pertama, kali ini ekspedisi dipimpin langsung oleh dua raja besar. Di barisan depan pasukan Jerman berdiri Raja Konrad III, seorang penguasa kekaisaran Romawi suci yang dikenal pemberani di medan perang. Sementara dari Prancis, Raja Louis VII memimpin puluhan ribu pasukan dengan dukungan para bangsawan terbaik negerinya. Jika dihitung secara keseluruhan, jumlah orang yang ikut dalam ekspedisi ini diperkirakan mencapai puluhan ribu, bahkan mungkin lebih dari 100.000 jika termasuk pengikut non-tempur. Di mata masyarakat Eropa, kekuatan sebesar itu tampak mustahil untuk dikalahkan. Banyak yang yakin bahwa Yerusalem akan semakin aman. Edessa akan direbut kembali. Dan dunia Kristen akan kembali berjaya di timur. Tetapi optimisme itu mulai memudar bahkan sebelum mereka mencapai tanah suci. Sejak awal perjalanan, masalah demi masalah muncul. Pasukan Jerman dan Prancis tidak berjalan bersama. Masing-masing memilih rute dan jadwal yang berbeda. Akibatnya, mereka tidak dapat saling membantu ketika menghadapi kesulitan. Ketika pasukan Konrad III tiba di Konstantinopel, hubungan dengan Kekaisaran Bizantium kembali memanas. Kaisar Bizantium, Manuel I Komnenos, menyambut mereka dengan sopan. Namun di balik sambutan itu tersimpan rasa khawatir. Ia masih mengingat bagaimana sebagian tentara salib pada masa lalu sering bertindak semaunya di wilayah Bizantium. Ada yang menjarah desa. Ada yang memaksa penduduk menyediakan makanan. Ada pula yang mengabaikan perintah kaisar. Karena itu, Manuel ingin agar pasukan barat segera menyeberang ke Anatolia tanpa terlalu lama berada di sekitar Konstantinopel. Sebaliknya, banyak ksatria Eropa justru mencurigai Bizantium. Mereka menuduh kaisar lebih mementingkan kepentingan politiknya sendiri daripada membantu perang salib. Kecurigaan itu semakin memperburuk hubungan kedua pihak. Padahal, tanpa kerjasama yang baik, perjalanan menuju Yerusalem akan jauh lebih berbahaya.
Akhirnya pasukan Jerman menyeberangi Selat Bosporus dan memasuki Anatolia. Wilayah itu tampak tenang. Bukit-bukit terbentang luas. Padang rumput terlihat kosong. Namun justru disitulah letak bahayanya. Pasukan Seljuk telah belajar banyak dari Perang Salib Pertama. Mereka tahu bahwa menghadapi ksatria Eropa secara langsung bukanlah pilihan terbaik. Sebaliknya, mereka memilih taktik perang yang jauh lebih efektif. Mereka membiarkan tentara salib berjalan semakin jauh ke pedalaman. Semakin jauh dari sumber air. Semakin jauh dari jalur logistik. Lalu, ketika musuh mulai lelah, mereka menyerang. Pasukan berkuda Seljuk bergerak secepat angin. Mereka mendekat tanpa suara. Melepaskan hujan anak panah. Kemudian menghilang sebelum pasukan Conrad sempat membalas. Serangan itu terus terjadi. Pagi, siang, malam. Tidak ada waktu bagi tentara salib untuk beristirahat. Kuda-kuda mulai kelelahan. Persediaan makanan menipis. Air menjadi semakin sulit ditemukan. Beberapa prajurit mulai jatuh sakit karena kelelahan dan dehidrasi. Namun Conrad tetap memerintahkan pasukannya untuk terus maju. Ia yakin tujuan mereka sudah dekat. Keyakinan itu ternyata keliru. Pada tanggal 25 Oktober 1147, di dekat Dorilaeum, tempat yang hampir 50 tahun sebelumnya menjadi lokasi kemenangan Perang Salib Pertama, pasukan Conrad tiba-tiba diserang dalam skala besar. Ribuan pemanah berkuda Seljuk mengepung mereka dari berbagai arah. Anak panah memenuhi langit. Setiap kali ksatria Eropa mencoba menyerbu, pasukan Seljuk mundur. Begitu mereka berhenti mengejar, anak panah kembali menghujani. Strategi itu membuat pasukan Conrad kehilangan ritme. Barisan mulai kacau. Komunikasi antarunit terputus. Kuda-kuda roboh. Banyak satria bertempur dengan berjalan kaki. Situasi berubah menjadi bencana. Dalam beberapa jam, ribuan prajurit gugur. Sebagian besar perbekalan hilang. Conrad sendiri terluka. Dengan susah payah ia memerintahkan pasukan yang tersisa untuk mundur menuju wilayah Bizantium. Ekspedisi Jerman yang semula begitu megah kini nyaris hancur total. Ketika kabar itu sampai kepada Raja Louis VII yang masih berada di belakang, suasana berubah menjadi tegang. Ia menyadari bahwa lawan yang mereka hadapi jauh lebih cerdas daripada yang dibayangkan. Namun Louis memutuskan tetap melanjutkan perjalanan. Ia berharap dapat menghindari kesalahan yang dilakukan Conrad. Sayangnya, harapan itu tidak menjadi kenyataan. Saat melewati pegunungan di Anatolia Barat Daya, pasukan Prancis harus melintasi jalur sempit yang diapit jurang. Barisan mereka memanjang berkilometer-kilometer. Di depan, pasukan pengawal bergerak terlalu cepat. Di belakang, rombongan logistik tertinggal. Keteraturan pasukan mulai hilang. Itulah saat yang ditunggu-tunggu oleh pasukan Seljuk. Dari atas bukit, ribuan pemanah berkuda mulai menyerang. Anak panah meluncur dari segala arah. Para ksatria kesulitan membalas karena posisi musuh lebih tinggi. Kepanikan menyebar. Banyak prajurit yang mencoba melarikan diri justru terjatuh ke jurang. Gerobak-gerobak logistik terbalik. Kuda-kuda berlarian tanpa kendali. Teriakan memenuhi lembah. Raja Louis VII nyaris tertangkap. Menurut beberapa catatan, ia berhasil menyelamatkan diri dengan memanjat batu besar dan bertahan hingga pasukan pengawalnya datang membantunya. Namun kemenangan kecil itu tidak mampu mengubah keadaan. Pasukan Prancis kehilangan ribuan orang. Persediaan makanan semakin sedikit. Moral tentara runtuh.
Mereka akhirnya memilih melanjutkan perjalanan melalui jalur laut menuju Antiokhia dan kemudian ke Yerusalem. Ketika sisa-sisa pasukan Jerman dan Prancis akhirnya berkumpul kembali di Tanah Suci, kenyataan pahit tidak dapat disembunyikan. Dari ekspedisi besar yang berangkat penuh keyakinan, hanya sebagian kecil kekuatan awal yang masih siap bertempur. Meski begitu, para pemimpin perang salib belum menyerah. Mereka masih percaya bahwa satu kemenangan besar dapat menghapus semua kegagalan selama perjalanan. Target baru pun ditentukan. Bukan Edessa, melainkan sebuah kota yang jauh lebih kaya, jauh lebih penting, dan jauh lebih sulit untuk ditaklukkan. Kota itu bernama Damaskus. Keputusan untuk menyerang Damaskus akan menjadi titik balik yang menentukan nasib seluruh perang salib kedua. Dan tanpa mereka sadari, keputusan itu justru akan membawa ekspedisi ini menuju kegagalan yang paling memalukan dalam sejarah tentara salib. Pengepungan Damaskus dan awal kehancuran perang salib kedua. Musim panas tahun 1148. Setelah perjalanan panjang yang dipenuhi kekalahan, kelaparan, dan kehilangan ribuan prajurit, para pemimpin perang salib akhirnya berkumpul di Yerusalem. Di sebuah dewan perang yang dihadiri Raja Louis VII, Raja Konrad III, para bangsawan tentara salib, dan para pemimpin kerajaan Yerusalem, satu pertanyaan besar memenuhi ruangan. Apa langkah berikutnya? Banyak yang mengira jawabannya sudah jelas. Edessa. Bukankah kejatuhan Edessa menjadi alasan utama dimulainya perang salib kedua? Bukankah tujuan ekspedisi ini adalah merebut kembali kota itu? Namun kenyataannya jauh lebih rumit. Edessa berada terlalu jauh di utara. Wilayah di sekitarnya telah dikuasai dengan kuat oleh kekuatan Muslim. Pasukan tentara salib yang tersisa juga sudah terlalu lemah untuk melakukan ekspedisi sejauh itu. Akhirnya muncul usulan lain. Menyerang Damaskus. Keputusan itu hingga kini masih menjadi salah satu keputusan paling kontroversial dalam sejarah perang salib. Damaskus adalah salah satu kota tertua yang terus dihuni di dunia. Kota ini kaya, subur, makmur, dikelilingi kebun-kebun buah dan sistem irigasi yang luar biasa. Namun yang lebih penting, Damaskus selama beberapa tahun justru pernah menjalin hubungan yang relatif damai dengan kerajaan Yerusalem. Kadang mereka berdagang. Kadang mereka bahkan bekerja sama menghadapi musuh yang sama. Karena itulah, tidak sedikit bangsawan yang mempertanyakan keputusan tersebut. Mengapa menyerang kota yang sebelumnya bukan musuh utama? Namun keputusan telah dibuat. Pada bulan Juli 1148, sekitar 50.000 pasukan bergerak menuju Damaskus. Di kejauhan, kota itu tampak seperti permata hijau di tengah wilayah yang kering. Sungai Barada mengalir membelah kebun-kebun delima, ara, zaitun, dan aprikot. Pepohonan yang lebat membuat wilayah di sekitar kota terasa sejuk. Tetapi justru keindahan itulah yang menjadi jebakan. Saat tentara salib memasuki kebun-kebun itu, mereka kehilangan keunggulan formasi. Barisan menjadi sempit. Jarak pandang terbatas. Pohon-pohon menghalangi pergerakan pasukan berkuda. Dari balik pepohonan, para pemanah Damaskus mulai menyerang. Anak panah meluncur tanpa henti. Tentara salib sulit mengetahui dari mana serangan datang. Setiap langkah menuju tembok kota harus dibayar dengan korban jiwa. Meski demikian, mereka terus maju. Beberapa hari pertama, tampaknya peluang kemenangan masih terbuka. Pasukan berhasil mendekati bagian barat kota. Namun pertahanan Damaskus jauh lebih kuat daripada perkiraan. Penduduk kota ikut mengangkat senjata. Para ulama membakar semangat rakyat untuk mempertahankan kota.
laki-laki, perempuan, orang tua. Semuanya membantu sesuai kemampuan. Ada yang mengangkut air. Ada yang memperbaiki benteng. Ada yang membawa makanan kepada para prajurit. Sementara itu, para pemimpin Damaskus segera mengirim utusan meminta bantuan. Pesan itu ditujukan kepada Nur ed-Din, putra Imad ed-Din Zengi yang telah meneruskan perjuangan ayahnya setelah Zengi wafat pada tahun 1146. Nur ed-Din dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, disiplin, dan memiliki cita-cita menyatukan dunia Islam. Ketika mendengar Damaskus diserang, ia segera mengumpulkan pasukan. Kabar kedatangan bala bantuan menyebar dengan cepat. Di dalam perkemahan tentara salib, kepanikan mulai muncul. Waktu mereka semakin sedikit. Jika Nur ed-Din tiba sebelum kota jatuh, keadaan bisa berbalik. Di tengah tekanan itu, para pemimpin tentara salib justru mulai saling berselisih. Mereka berbeda pendapat mengenai strategi. Sebagian ingin tetap menyerang dari barat. Sebagian lain mengusulkan memindahkan seluruh pasukan ke sisi timur kota. Alasannya, benteng di timur dianggap lebih lemah. Keputusan itu ternyata menjadi kesalahan besar. Selama berhari-hari mereka telah berjuang merebut posisi di barat. Kini semua usaha itu ditinggalkan. Pasukan dipindahkan ke sisi timur. Namun ketika tiba di sana, mereka baru menyadari kenyataan pahit. Wilayah timur jauh lebih gersang. Hampir tidak ada pohon. Tidak ada sumber air yang cukup. Bentengnya justru lebih sulit diserang. Persediaan makanan semakin menipis. Air menjadi langka. Semangat tentara jatuh. Sementara itu, dari kejauhan mulai terlihat debu tebal. Pasukan bantuan Nur ed-Din semakin mendekat. Kini para pemimpin tentara salib menghadapi pilihan yang sulit. Melanjutkan pengepungan dengan risiko terjebak di antara benteng Damaskus dan pasukan Nur ed-Din. Atau mundur sebelum semuanya terlambat. Perdebatan berlangsung sengit. Tidak ada kesepakatan. Kepercayaan antar pemimpin mulai hilang. Masing-masing saling menyalahkan. Pada akhirnya, setelah hanya 4 hari pengepungan, keputusan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya pun diambil. Mundur. Perintah itu menyebar ke seluruh barisan. Awalnya banyak prajurit mengira itu hanya penataan ulang posisi. Namun tidak. Mereka benar-benar meninggalkan Damaskus. Tanpa kemenangan. Tanpa rampasan. Tanpa tujuan yang tercapai. Penduduk Damaskus tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pasukan yang datang dengan begitu percaya diri kini berjalan menjauh. Sorak kemenangan terdengar dari atas tembok. Bendera-bendera Damaskus tetap berkibar. Perang Salib Kedua pada dasarnya telah berakhir. Kegagalan di Damaskus menghancurkan reputasi para pemimpin Eropa. Raja Louis VII kembali ke Prancis tanpa membawa kemenangan. Raja Konrad III pulang ke Jerman dengan pasukan yang telah hancur. Yang lebih parah lagi, serangan terhadap Damaskus justru menghasilkan dampak yang berlawanan. Kota yang sebelumnya beberapa kali bekerja sama dengan kerajaan Yerusalem kini memilih mendekat kepada Nur ed-Din. Aliansi politik di timur berubah. Musuh-musuh tentara salib menjadi semakin bersatu. Dan dari persatuan itulah akan lahir seorang tokoh besar yang kelak dikenal di seluruh dunia. Seorang panglima yang akan merebut kembali Yerusalem. Namanya Salahuddin al-Ayyubi. Namun sebelum kemunculannya mengubah sejarah, dunia harus terlebih dahulu menyaksikan bagaimana kegagalan Perang Salib Kedua mengguncang Eropa dan mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Akhir Perang Salib Kedua dan lahirnya Salahuddin IV.
musim panas tahun 1148. Debu masih berterbangan di jalan-jalan menuju Damaskus. Namun kali ini, bukan karena pasukan yang sedang menyerang, melainkan karena ribuan tentara salib sedang meninggalkan medan perang. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada bendera yang berkibar dengan bangga. Tidak ada kota yang berhasil direbut. Yang ada hanyalah wajah-wajah lelah, kecewa, dan penuh penyesalan. 4 hari. Hanya 4 hari. Itulah lamanya pengepungan Damaskus berlangsung sebelum para pemimpin perang salib memutuskan mundur. Keputusan itu menjadi salah satu kegagalan militer paling memalukan dalam sejarah abad pertengahan. Ketika berita tersebut sampai ke Eropa, banyak orang tidak percaya. Bagaimana mungkin ekspedisi yang dipimpin oleh 2 raja terbesar di Eropa bisa gagal begitu telak? Bukankah mereka membawa puluhan ribu prajurit? Bukankah mereka memiliki perlengkapan perang terbaik? Bukankah mereka datang dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan? Pertanyaan-pertanyaan itu menggema di gereja-gereja, di istana, di pasar, di desa-desa kecil. Tidak sedikit yang mulai mempertanyakan tujuan ekspedisi tersebut. Di sisi lain, Bernardus dari Clairvaux, tokoh yang sebelumnya membakar semangat perang salib kedua, menjadi sasaran kritik. Banyak orang menyalahkannya. Mereka merasa telah meninggalkan rumah, keluarga, dan harta benda demi sebuah ekspedisi yang berakhir sia-sia. Bernard membela diri. Ia mengatakan bahwa kegagalan itu bukan karena Tuhan meninggalkan mereka, melainkan karena dosa dan perpecahan di antara manusia sendiri. Namun penjelasan itu tidak mampu menghapus rasa kecewa masyarakat. Sementara itu, di Timur Tengah, hasil perang salib kedua membawa perubahan besar. Bukan tentara salib yang memperoleh keuntungan, melainkan dunia Islam. Nur ed-Din muncul sebagai pemimpin yang semakin dihormati. Ia berhasil menunjukkan bahwa pasukan tentara salib tidak lagi tak terkalahkan. Keberhasilan mempertahankan Damaskus meningkatkan wibawanya di mata banyak penguasa Muslim. Perlahan-lahan, kota-kota yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri mulai melihat pentingnya persatuan. Nur ed-Din memahami satu hal yang sangat penting. Selama dunia Islam terus terpecah, negara-negara tentara salib akan tetap bertahan. Namun jika mereka bersatu, keseimbangan kekuatan akan berubah. Selama 2 dekade berikutnya, Nur ed-Din memperkuat pemerintahannya. Ia membangun benteng, memperbaiki administrasi, meningkatkan kekuatan militer, dan yang tidak kalah penting, ia mencari orang-orang berbakat untuk membantunya. Di antara mereka terdapat seorang pemuda Kurdi yang saat itu belum dikenal luas. Namanya Yusuf bin Ayyub. Dunia kemudian mengenalnya dengan nama Salahuddin al-Ayyubi. Pada awal karirnya, Salahuddin hanyalah salah satu perwira yang mengikuti pamannya, Shirkuh, dalam berbagai ekspedisi militer ke Mesir. Tidak banyak yang menyangka bahwa pemuda pendiam itu suatu hari akan menjadi salah satu panglima terbesar dalam sejarah. Di bawah bimbingan Nur ed-Din, Salahuddin belajar banyak hal. Bukan hanya strategi perang, tetapi juga cara memimpin negara, cara membangun persatuan, dan cara memperoleh dukungan rakyat. Sementara itu, negara-negara tentara salib justru mulai menghadapi masalah dari dalam. Persaingan antar keluarga bangsawan kembali muncul. Hubungan dengan Bizantium tetap dipenuhi kecurigaan. Jumlah penduduk mereka jauh lebih sedikit dibandingkan wilayah-wilayah Muslim di sekitarnya. Setiap kekalahan menjadi semakin sulit digantikan. Setiap benteng yang rusak membutuhkan biaya besar untuk diperbaiki.
Setiap prajurit yang gugur sulit dicari penggantinya. Perang Salib Kedua yang semula diharapkan menjadi penyelamat justru memperburuk keadaan. Dalam beberapa tahun berikutnya, Nur ed-Din berhasil memperluas pengaruhnya hingga Damaskus berada di bawah kekuasaannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Suriah Utara dan Selatan berada di bawah kepemimpinan yang sama. Persatuan itu menjadi fondasi yang sangat kuat. Ketika Salahuddin kemudian mengambil alih kepemimpinan setelah wafatnya Nur ed-Din, fondasi tersebut berkembang menjadi kekuatan yang jauh lebih besar. Hanya beberapa dekade setelah kegagalan Perang Salib Kedua, Salahuddin berhasil menyatukan Mesir dan Suriah. Kekuatan yang selama ini diimpikan akhirnya menjadi kenyataan. Pada tahun 1187, ia mengalahkan tentara Salib dalam pertempuran Hattin. Beberapa bulan kemudian, Yerusalem jatuh ke tangannya. Kota yang direbut dengan susah payah pada Perang Salib Pertama akhirnya kembali berada di bawah kekuasaan Muslim. Peristiwa itu mengguncang seluruh Eropa dan menjadi penyebab lahirnya Perang Salib Ketiga yang dipimpin tokoh-tokoh terkenal seperti Richard I dari Inggris, Philip II dari Prancis, dan Frederick I Barbarossa. Melihat perjalanan sejarah secara keseluruhan, Perang Salib Kedua menjadi pelajaran yang sangat penting. Ia membuktikan bahwa jumlah pasukan yang besar tidak menjamin kemenangan. Bahwa perpecahan di antara para pemimpin dapat menghancurkan sebuah ekspedisi. Dan bahwa keputusan politik yang keliru dapat mengubah arah sejarah selama puluhan tahun. Kegagalan di Damaskus bukan sekadar kekalahan dalam sebuah pengepungan. Ia menjadi titik balik. Titik ketika kepercayaan diri tentara Salib mulai memudar. Dan pada saat yang sama, kepercayaan diri dunia Islam mulai bangkit. Dari kegagalan itu lahirlah persatuan. Dari persatuan itu muncul Nur ed-Din. Dan dari warisan Nur ed-Din, lahirlah seorang pemimpin yang namanya akan dikenang sepanjang zaman. Salahuddin al-Ayyubi. Seorang panglima yang bukan hanya dikenal karena kemenangan militernya, tetapi juga karena sikapnya terhadap lawan, kepemimpinannya, dan kemampuannya mengubah jalannya sejarah. Tanpa kegagalan Perang Salib Kedua, mungkin jalan menuju kebangkitan Salahuddin tidak akan pernah terbuka seperti yang kita kenal sekarang. Begitulah sejarah. Seringkali, sebuah kekalahan yang tampak sederhana ternyata menjadi awal dari perubahan besar yang menentukan masa depan dunia. Terima kasih sudah mengikuti kisah lengkap Perang Salib Kedua, konflik yang mengubah keseimbangan kekuatan antara dunia Kristen dan dunia Islam serta membuka jalan bagi kebangkitan Salahuddin al-Ayyubi. Kalau kamu menyukai dokumenter sejarah yang mendalam dan berdasarkan fakta, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah besar lainnya. Tekan tombol like jika video ini menambah wawasanmu, lalu share kepada teman-teman yang juga menyukai sejarah. Dan tuliskan di kolom komentar, tokoh atau peristiwa sejarah apa yang ingin kamu bahas pada dokumenter berikutnya? Sampai jumpa di video selanjutnya, saat kita kembali menelusuri kisah-kisah paling berpengaruh yang pernah membentuk dunia.